Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daza Fadilah. Saya dari kelas IPS 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas sejarah yang bertemakan tentang saudagar dan penguasa lokal Nusantara. Pada bagian pertama yang ada seperti gambar di PPT atas ini, terdapat Nusantara dengan kekayaan alamnya yang melimpah menjadi pusat perdagangan maritim di Asia Tenggara. Saudagar-saudagar dari berbagai penjuru dunia berlayar ke Nusantara untuk berdagang dengan penduduk lokal. Penguasa lokal sebagai pemimpin daerah memegang peranan penting dalam mengendalikan perdagangan dan mengatur hubungan dengan para saudagar asing. Lalu dilanjutkan dengan slide kedua yang ada di atas. Ini peran saudagar dalam perdagangan Nusantara. Pada poin pertama terdapat poin jembatan budaya. Saudagar berperan sebagai jembatan budaya, memperkenalkan barang-barang baru dan ide-ide dari berbagai penjuru dunia ke Nusantara. Lalu dilanjutkan dengan poin kedua, pendorong ekonomi. Perdagangan yang dilakukan para saudagar menggerakkan roda perekonomian, memicu perkembangan pusat-pusat dengan perdagangan dan pelabuhan. Lalu dilanjutkan ke poin ketiga, pembangun jaringan. Saudagar menjalin hubungan dagang dengan penduduk lokal, membangun jaringan perdagangan yang luas dan kompleks. Lalu di poin keempat ada penerus tradisi. Pada penerus tradisi ini terdapat tradisi perdagangan di Nusantara diturunkan dari generasi ke generasi dengan saudagar sebagai penerus tradisi maritim yang kaya. Lalu dilanjutkan dengan temakan penguasa lokal, kekuatan dan pengaruh kontrol terhadap sumber daya. Penguasa lokal memiliki kendali atas sumber daya alam di wilayah mereka, seperti rempah-rempah, hasil bumi, dan hasil laut. Lalu, peran dalam perdagangan, penguasa lokal mengatur perdagangan di wilayah mereka, menetapkan aturan dan bea cukai, serta memberikan izin bagi saudagar asing yang berdagang. Lalu ada hubungan diplomatik. Penguasa lokal menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara serta dengan negara-negara di luar Nusantara. Dilanjutkan slide baru. Di sini terdapat hubungan simbiosis saudagar dan penguasa. 1. Pasokan barang. Penguasa lokal menyediakan akses bagi saudagar untuk mendapatkan sumber daya alam di wilayah mereka. Lalu kedua ada pengaturan perdagangan. Penguasa lokal mengatur perdagangan di wilayah mereka, melindungi saudagar dari ancaman dan memastikan kelancaran perdagangan. Ketiga, ada pendapatan dan kemakmuran. Saudagar membayar pajak dan bea cukai kepada penguasa lokal yang memberikan pendapatan bagi kerajaan dan memicu kemakmuran. Lalu ada jalur perdagangan maritim. Nah, seperti ada di gambar di atas ini, ada jalur-jalur dari perdagangan maritim di Nusantara. Yang pertama ada jalur barat. Pada jalur barat terdapat jalur perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan India, Arab, dan Afrika. Dilanjutkan dengan jalur timur, terdapat jalur perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan Tiongkok, Jepang, dan negara-negara di Asia Timur. Lalu pada jalur dalam, jalur perdagangan yang menghubungkan antar pulau di Nusantara, memperkuat interaksi dan pertukaran budaya. Lalu ada pada komoditas unggulan dan pusat-pusat perdagangan, terdapat komoditas pusat perdagangan yang ada seperti rempah-rempah, cengkeh, pala, kayu manis. Itu terdapat di Maluku, Ternate, dan Tidore. Dilanjutkan dengan komoditas kain sutra, batik, songkel. Terdapat di Jawa, Sumatera, dan Bali. Lalu ada hasil laut seperti ikan, kerang, dan mutiara. Terdapat di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Terima kasih. Berikut presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.